Cara mudah menentukan fungsi inverse. Langkah 1, ganti notasi fx atau lainnya dengan y. Langkah 2, jadikan x variabel terikat dan y variabel bebas. Langkah 3, ganti x dengan f inverse y. Langkah 4, ganti semua y dengan x. Contoh, tentukan inverse dari fungsi-fungsi berikut. Ya, silakan perhatikan dulu adik-adik ya. Contohnya ada 10. Fungsi fx sama dengan 2x min 4. Langkah pertama, kita gantikan fx dengan y. Y sama dengan 2x min 4. Sesudah itu perhatikan, y adalah variabel terikat dan x adalah variabel bebas. Nah, sekarang kita ubah x menjadi variabel bebas, x menjadi variabel terikat dan y menjadi variabel bebas. Caranya, tambahkan 4 pada kedua ruas. Y plus 4 sama dengan 2x min 4 plus 4. Perhatikan negatif 4 tambah 4 hasilnya 0. Kita coret. Kemudian di sini x koefisiennya 2. Nah, kita bagi 2 kedua ruas. Y plus 4 per 2 sama dengan 2x per 2. Nah, 2 bagi 2 itu hasilnya 1. Jadi kita bisa coret secepatnya. Nah, ini jadi x-nya langsung kita bisa pindahkan ke ruas kiri. X sama dengan y plus 4 per 2. Sesudah itu, gantikan x oleh f inverse y. F inverse kurung y sama dengan y plus 4 per 2. Nah, kemudian kita gantikan y di sini dan di sini dengan x. F inverse x sama dengan x plus 4 per 2. Soal B, fungsi gx sama dengan setengah x min 6. Kita gantikan gx dengan y. Y sama dengan setengah x min 6. Kemudian di sini ada konstanta di ruas kanan, ada konstanta negatif 6. Supaya hilang kita tambahkan 6 ke kedua ruas. Y plus 6 sama dengan setengah x. Nah, negatif min 6 tambah 6 hasilnya 0, jadi gak perlu ditulis lagi di sini. Kemudian koefisien x di sini setengah. Supaya menjadi 1, kita kalikan dengan 2. Dan kedua ruas harus dikali dengan 2. 2 kali, nah ini y plus 6, 2 suku jadi tambah tanda kurung. Y plus 6, kurung tutup. Setengah dikali 2 hasilnya 1. Jadi kita tuliskan x saja. Ya. Nah, kita balikan, x sama dengan 2 kali y, 2y, plus 2 kali 6, 12. Nah, sekarang gantikan x dengan f inverse y sama dengan 2y plus 12. Oh, di sini g ya, jadi ini g inverse y sama dengan 2y plus 12. Nah, sekarang y gantikan oleh x. G inverse x sama dengan 2x plus 12. Nomor C, fungsi hx sama dengan 1 min 4x. Gantikan hx dengan y. Y sama dengan 1 min 4x. Di ruas kanan ada konstanta 1. Supaya hilang kita kurangkan kedua ruas oleh 1. Y min 1 sama dengan 1 min 1 min 4x. 1 min 1 sama dengan 0, boleh kita coret. Y min 1 sama dengan negatif 4x. Kemudian supaya menjadi variabel terikat, koefisien x itu harus 1 di sini, negatif 4. Oleh karena itu, bagi kedua ruas oleh negatif 4. Y min 1 per negatif 4 sama dengan negatif 4x per negatif 4. Negatif 4 per negatif 4 hasilnya 1. Ringkasnya bisa kita coret. Kita balikan. X sama dengan y min 1 per negatif 4. Di sini fungsinya dalam huruf H, jadi di sini kita masukkan X-nya ganti dengan H inverse kurung Y sama dengan Y min 1 per negatif 4. Gantikan Y-nya, yang ini dan ini, dengan huruf X. H inverse X sama dengan X min 1 per negatif 4. Nomor D, IX sama dengan 3X min 2 per 2. Di sini ada pembagi 2. Pertama gantikan IX dengan Y. Y sama dengan 3X min 2 per 2. Di sini ada pembagi 2. Untuk itu kalikan kedua ruas oleh 2.
2Y sama dengan 2 kali, nah ini pakai tanda kurung dulu karena ini terdiri dari 2 suku. Nah, pada ruas kanan perhatikan 2 per 2 hasilnya 1. Cara cepatnya bisa kita coret. Jadi 2Y sama dengan, nah sekarang boleh tidak pakai tanda kurung, 3X min 2. Udah begitu kita ubah X menjadi variabel terikat ya. Caranya perhatikan di ruas kanan ada konstanta negatif 2. Agar hilang, tambahkan kedua ruas dengan positif 2. 2Y plus 2 sama dengan 3X min 2 plus 2. Nah, sekarang negatif 2 plus 2 hasilnya 0. Boleh kita coret. Kita balikan, 3X sama dengan 2Y plus 2. Di sini koefisien X adalah 3. Supaya menjadi 1, nah kita bagi kedua ruas oleh 3. 3X per 3 sama dengan 2Y plus 2 per 3. 3 per 3 hasilnya 1. Jadi X sama dengan 2Y plus 2 per 3. Kemudian gantikan X dengan, di sini notasi fungsinya dalam huruf I. Jadi di sini I in plus Y sama dengan 2Y plus 2 per 3. Langkah terakhirnya gantikan huruf Y yang ini dan ini dengan huruf X. I in plus X sama dengan 2X plus 2 per 3. Ya. Nomor E, ganti fungsi Jx dengan Y. Y sama dengan 2 min X per 2X plus 1. Perhatikan ruas kanan adalah sebuah fungsi pecahan dengan pembaginya 2X plus 1. Nah sekarang kalikan kedua ruas oleh suku 2X plus 1. Y kali, nah karena 2X plus 1 2 suku, kita pakai tanda kurung. Kurung buka 2X plus 1, kurung tutup, sama dengan 2 min X. Nah 2X plus 1 nya gak usah ditulis lagi. Sekarang kita kalikan Y dengan 2X menjadi 2X Y plus Y kali 1 Y sama dengan 2 min X. Perhatikan di ruas kanan ada suku min X. Nah supaya hilang, kita harus tambahkan suku X ke kedua ruas. 2XY, nah plus X nya di sini, X plus, nah Y ini belum hilang, jadi tuliskan lagi, Y sama dengan 2. Min X nya jangan ditulis lagi ya. Udah begitu kita kelompokkan. Nah yang ini variabel X nya kita simpan di luar. X kali kurung buka 2Y plus 1 plus Y sama dengan 2. Sesudah ini, nah suku Y pada ruas kiri kita hilangkan ya. Caranya dengan mengurangkan Y ke kedua ruas. X kurung buka 2Y plus 1 kurung tutup. Nah ini tambah Y min Y menjadi hilang ya, sama dengan 2 min Y. Kemudian yang ruas kanan, supaya tinggal X saja, maka kita harus membaginya dengan suku 2Y plus 1. X, nah 2Y plus 1 bagi 2Y plus 1 hasilnya 1. Jadi yang ini gak perlu ditulis lagi. Jadi langsung ke sini. 2 min Y per, nah 2Y plus 1. Sesudah itu, perhatikan di sini fungsinya dalam huruf J. Jadi kita ganti X-nya dengan J in plus Y sama dengan 2 min Y per 2Y plus 1. Kemudian ganti kedua huruf Y ya, yang ini dengan huruf X. J in plus X sama dengan 2 min X per 2X plus 1. Penyelesaian nomor F. Fungsi Qx sama dengan 6X min 1 per 2X min 3. Langkah pertama kita ganti Qx dengan Y. Langkah berikutnya kita menjadikan X variabel.
terikat dan Y variabel bebas. Caranya sebagai berikut. Kalikan kedua ruas oleh 2x min 3. Y kali kurung buka. Di sini harus pakai tanda kurung karena 2x min 3 terdiri dari dua suku. Nah, kemudian 6x min 1 per 2x min 3 dikalikan dengan 2x min 3. Hasilnya 6x min 1. Kemudian kita kalikan Y dengan 2x. 2xy min Y kali 3. Y kali min 3 jadi min 3Y. Sama dengan 6x min 1. Kemudian suku 6x di ruas kanan kita hilangkan. Caranya dengan mengurangkan kedua ruas oleh 6x. 2xy min 6x min 3y sama dengan, nah ini 6x min 6x hilang, jadi di sini tinggal negatif 1. Kemudian perhatikan suku 2xy min 6x ini dapat disederhanakan dengan menyimpan x-nya sebagai pengali di depan ya, x kali. Nah sekarang pakai tanda kurung buka. Nah ini sekarang tuliskan 2y min 6 min 3y sama dengan negatif 1. Sesudah ini di ruas kiri, nah min 3y kita hilangkan. Caranya tambah 3y ke kedua ruas. X kurung buka 2y min 6. Nah, min 3y tambah 3y jadi 0. Jadi gak usah dituliskan lagi negatif 3y nya. Sama dengan 3y min 1. Kemudian supaya x menjadi variabel terikat itu harus menyendiri di ruas kiri. Kita bagikan kedua ruas oleh suku 2y min 6. Nah ini x kali kurung buka 2y min 6 dibagi 2y min 6 jadi tinggal x saja. Sama dengan 3y min 1 per 2y min 6. Nah langkah berikutnya ganti x dengan f inverse y. F inverse y sama dengan 3y min 1 per 2y min 6. Kemudian langkah terakhir gantikan y oleh x. Nah y yang ini f inverse, maaf ya, di sini fungsinya dalam huruf Q, jadi ini Q ya. Q inverse y sama dengan 3y min 1 per 2y min 6. Ini juga sama dalam huruf Q. Q inverse x sama dengan 3x min 1 per 2x min 6. Nomor G, fungsi Rx sama dengan x kuadrat min 4x min 5. Langkah pertama kita ganti Rx dengan Y. Y sama dengan x kuadrat min 4x min 5. Udah begitu kita hilangkan variabel Y di ruas kiri. Caranya dengan mengurangkan Y ya di kedua ruas. Y min Y jadi 0 sama dengan x kuadrat min 4x min 5 min Y. Atau ini kita balikan x kuadrat min 4x min dalam kurung 5 plus y sama dengan 0. Nah perhatikan ini adalah sebuah persamaan kuadrat dengan variabel x dalam variabel x. Untuk menentukan x-nya menjadi variabel terikat, caranya kita menggunakan rumus ABC. Nah perhatikan di sini nilai koefisien x kuadrat yaitu A sama dengan 1. Kemudian B sama dengan negatif 4 dan C itu negatif kurung buka 5 plus Y kurung tutup. Rumus kuadrat kita ingat kembali x 1 2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat minus 4 AC per 2A. Nah kita substitusikan x 1,2 nilai-nilai A sama dengan 1, B sama dengan negatif 4 dan C
Negatif kurung buka 5 plus Y kurung tutup. Jadi di sini negatif kurung negatif 4 plus minus akar B kuadrat negatif 4 kuadrat min 4 kali A kali 1 kali C kali negatif 5 plus Y kali negatif kurung buka 5 plus Y kurung tutup per 2A per 2 kali 1 sama dengan negatif dari negatif 4 positif 4 negatif 4 kurung buka negatif 4 kurung tutup dikuadratkan itu 16, kemudian dikurangi 4 kali negatif, nah ini jadi plus tambah ya, tambah 4 kurung 5 plus Y per 2 sama dengan 4 plus minus. Nah, di sini kita ubah menjadi akar ini 4 kali 4 tambah 4 kurung buka 5 plus Y per 2 sama dengan 4 plus minus. Nah ini 4 nya bisa keluar menjadi 2 karena akar 4 sama dengan 2 ya, atau kalau masih bingung caranya begini, akar 4 kali akar 4-nya udah keluar 1, jadi di sini 4 tambah, nah ini 4 ini udah keluar, jadi udah keluar ke sini ya, jadi ini langsung 5 plus Y 4 plus minus, nah akar 4 2 4 plus 5 jadi 9. Kita sederhanakan 4 per 2 2 2 per 2 1. Nah, itu persamaan kuadrat x kuadrat min 4x min 5 itu mempunyai sumbu simetri di x sama dengan 2 ya. Mencari sumbu simetrinya dengan rumus negatif B per 2A. Jadi sama dengan negatif dari negatif 4 per 2 kali 1 sama dengan negatif 4 per 2 sama dengan 2. Kita langsung ganti F inverse ya. F inverse Y 1 2 sama dengan 2 plus minus akar 9 plus Y. Y-nya kita ganti F inverse X 1 2 sama dengan 2 plus minus akar 9 plus X. Fungsi inverse pertama F inverse X sama dengan, nah ini kita ambil tanda plus 2 plus akar 9 plus X ya, titik koma ini untuk X nya lebih besar sama dengan 2, jadi di kanan sumbu simetri. Kemudian satu lagi F inverse X sama dengan 2 min akar 9 plus X, ini untuk fungsi inverse di kiri sumbu simetri, X kurang dari sama dengan 2. Maaf ya, lupa lagi, di sini fungsinya dituliskan dalam notasi R ya, Rx. Jadi ini nulisnya R inverse Y ya. Nah, gitu. R inverse Y 1 2. Kemudian yang ini berarti R inverse X 1 2 ya. Nah, yang ini berarti R inverse X ya. Yang ini juga. Nomor H, Sx, fungsi Sx sama dengan 5 pangkat 2x. Gantikan Sx dengan Y, Y sama dengan 5 pangkat 2x. Sudah begini, kita gunakan logaritma. Kenapa? Karena logaritma adalah inverse dari fungsi pangkat. Nah, ini 5 pangkat 2x adalah fungsi pangkat. Kita tambahkan logaritma basis 5 ke kedua ruas. Basis 5 log Y sama dengan basis 5 log 5 pangkat 2x. Nah, basis 5 log Y sama dengan rumus logaritma basis A log A pangkat N sama dengan N. Jadi yang ini akan sama dengan 2x.
Udah begini kita balikan ke sini. 2x sama dengan basis 5 log y. Sekarang agar koefisien 2 ini menjadi 1, kalikan kedua ruas oleh setengah. Setengah kali 2x sama dengan setengah basis 5 log y. 2 kali setengah hasilnya 1. Jadi kita tuliskan x saja. X sama dengan, nah ini setengah pada koefisien ini kita bisa menggunakan sifat logaritma n kali basis a log b sama dengan basis a log b pangkat n. Jadi n-nya menjadi pangkat. Nah di sini berarti setengah menjadi pangkat untuk y. Ini menjadi basis 5 log y pangkat setengah sama dengan, nah ingat bilangan berpangkat setengah itu adalah bilangan akar. Basis 5 log akar y. Sudah begini, langkah berikutnya gantikan x dengan, di sini fungsinya dalam huruf s. Jadi di sini s inverse y sama dengan basis 5 log akar y. Gantikan y-nya dengan x. S inverse x sama dengan basis 5 log akar x. Nomor C, gantikan ux dengan y. Nah perhatikan, logaritma inverse-nya adalah fungsi pangkat. Di sini log, basisnya tidak dituliskan. Kalau basis tidak dituliskan, berarti basisnya adalah 10. Nah kita jadikan y dan log ini sebagai pangkat dari 10. 10 pangkat y sama dengan 10 pangkat log 3x tambah 1. 10 pangkat y sama dengan, nah ini berarti di sini basisnya 10. Nah ini gunakan rumus a pangkat basis a log b sama dengan b. Jadi b nya di sini 3x plus 1. Jadi di sini hasilnya 3x plus 1. Kemudian kita cara ubah x nya menjadi variabel terikat. 3x sama dengan 10 pangkat y min 1. X sama dengan 10 pangkat y min 1 per 3. Di sini fungsinya dalam notasi U. U inverse y sama dengan 10 pangkat y min 1 per 3. U inverse x sama dengan 10 pangkat x min 1 per 3.